Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan pergi kepada Daud serta mengatakan, ada 2 orang laki-laki dalam satu kota. Yang satu orang kaya, sedangkan yang lainnya miskin. Yang kaya itu memiliki banyak domba dan sapi. Yang miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali seekor domba betina kecil yang dibelinya. Domba itu dipeliharanya sampai besar bersama anak-anaknya. Domba itu diberi makan oleh pemiliknya, minum dari gelasnya, tidur dalam pangkuannya. Hewan itu seperti anaknya sendiri. Pada suatu hari seorang tamu mengunjungi lelaki yang kaya itu. Orang kaya itu merasa sayang untuk mengambil seekor dari domba atau sapinya untuk dipotong dan dimasak bagi tamu itu. Lalu diambilnya domba milik si miskin itu, disembelihnya, dan dimasak untuk disajikan kepada tamunya. Daud marah terhadap si kaya itu serta berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal itu patut dihukum mati. Dan dia harus membayar ganti rugi sebanyak 4 kali harga domba itu karena telah berbuat demikian dan tidak mengenal belas kasihan. Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang kaya itu. Inilah perkataan Tuhan, Allah Israel. Aku telah memilih engkau menjadi raja atas umat Israel dan aku yang membebaskan engkau dari tangan Saul. Seluruh keluarga dan istri-istrinya sudah kuserahkan kepadamu. Orang Israel dan orang Yehuda sudah kuberikan kepadamu. Dan sekiranya semuanya itu belum juga cukup, akan kuberikan kepadamu lebih banyak lagi. Jika demikian halnya, mengapa engkau melanggar perintahku? Mengapa engkau melakukan dosa di hadapanku? Engkau membiarkan Uria orang Het itu dibunuh dengan pedang dan engkau mengambil istrinya menjadi milikmu. Oleh karena itu, pedang akan tetap berada dalam keluargamu. Dengan mengambil istri Uria orang Het itu, engkau telah menghina aku. Beginilah perkataan Tuhan, malapetaka akan kudatangkan atas dirimu yang berasal dari keluargamu sendiri. Dari hadapan matamu aku mengambil para istrimu dan menyerahkannya kepada salah seorang yang dekat dengan engkau dan dialah juga yang mengadakan hubungan suami istri dengan para istrimu di siang hari. Engkau meniduri Batsyeba secara rahasia, tetapi aku menghukummu secara terbuka di hadapan umat Israel. Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah mengampuni dosamu. Engkau tidak mati. Akan tetapi dengan perbuatanmu itu engkau sesungguhnya telah menghina Tuhan di hadapan musuhnya. Jadi anakmu yang dilahirkan itu akan mati. Setelah Nathan pulang, Tuhan membuat anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sakit parah. Daud memohon kepada Allah untuk menolong anaknya. Ia berpuasa dan masuk ke dalam rumahnya dan terbaring sepanjang malam di lantai. Sementara itu datanglah para pemimpin menemui Daud untuk meminta dia bangun dari lantai. Tetapi ditolaknya dan juga tidak bersedia makan bersama mereka. Anak itu meninggal pada hari ke-7. Hamba-hamba Daud tidak berani memberitahukan tentang kematian anak itu kepada Daud. Mereka berpikir, ketika anak itu masih hidup, kami berbicara dengan Daud. Namun dia tidak mempedulikan perkataan kami. Bagaimana mungkin kalau kami memberitahukan tentang kematian anaknya kepadanya? Jangan-jangan dia akan mengambil tindakan yang nekat. Daud melihat bahwa para hambanya sedang berbisik-bisik, maka ia sadar bahwa anaknya sudah meninggal. Daud bertanya kepada para hamba itu, apakah anak itu mati? Jawab mereka, benar, dia sudah mati. Kemudian berdirilah Daud dari lantai. Dia mandi membersihkan dirinya dan berganti pakaian. Dan dia memasuki rumah Tuhan untuk menyembahnya. Sesudah itu pulanglah dia dan meminta sesuatu makanan. Para pelayannya menyajikan kepadanya makanan lalu ia makan. Para hambanya menanyakan kepada Daud, mengapakah engkau lakukan semua hal itu? Ketika anakmu masih hidup, engkau tidak mau makan dan engkau menangis. Tetapi sekarang dia sudah mati dan engkau berdiri dan makan. Jawab Daud, sewaktu anakku itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Aku berpikir, siapa tahu Tuhan mengasihani aku dan membiarkan anak itu hidup terus. Namun, sekarang dia sudah mati. Mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku membuat dia hidup kembali? Tentu tidak. Aku akan pergi kepadanya suatu saat, tetapi ia tidak bisa kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati istrinya Batsyeba. Dia mendekati dan meniduri istrinya itu. Dan hamilah istrinya. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Salomo oleh kedua orang tuanya.
Tuhan mengasihi anak itu, dan mengatakan melalui Nabi Nathan untuk memberi nama Yedijah untuk Salomo. Nathan melakukannya demi Tuhan.